wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Edi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Pak. Semoga Pak Edi juga sehat ya Pak ya. Alhamdulillah saya sehat. Ini di Prasupervisi ini nanti saya akan menyampaikan dan akan saya melihat juga terkait panjenengan itu nanti ketika menjadi coach itu sudah sesuai alur kita atau tidak. Kira-kira untuk menjadi coach kira-kira apa Bu akan dilakukan? Iya Pak, pada kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti nanti kompetensi kira-kira nanti kompetensi yang secara spesifik yang akan dikembangkan itu apa ya? Di sini yang ingin saya sampaikan itu mendengarkan dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Itu terkait penilaiannya itu nanti seperti apa ya? Iya, untuk penilaian ini sendiri saya berusaha untuk mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot yang nantinya dapat meningkatkan kualitas coaching yang saya berikan kepada coaching nantinya. Lalu kira-kira nanti harapan Ibu nanti itu seperti apa? Harapannya nanti ketika observasi itu seperti apa? Iya, harapan saya di sini saya ingin coaching di sini lebih bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak, dan juga setidaknya itu menemukan langkah-langkah untuk coaching bisa mengatasi permasalahannya. Seperti itu Pak. Mungkin itu dulu ya Bu ya. Mungkin dari kegiatan supervisi ini mungkin cukup itu dulu, nanti mudah-mudahan itu panjenengan sebagai coach dan nanti dengan coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu dulu saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam Pak Edi. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Pak Edi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ini ngomong-ngomong kita sudah lama nggak pernah ketemu ya. Tahunya cuma lewat chat saja. Ini gimana? Apa katanya ada yang mau disampaikan? Iya begini Pak Edi, saya sebenarnya punya unek-unek ini, punya permasalahan. Apakah Pak Edi ada waktu untuk hari ini? Kebetulan saya hari ini ada waktu luang kira-kira kurang lebih 15-20 menit lagi. Itu kira-kira ada apa ya? Gini loh Pak Edi, saya punya permasalahan di kelas, terutama pada saat pembelajaran saya itu. Saya rasakan pembelajaran saya kok sepertinya kurang menarik gitu loh Pak Edi. Sepertinya monoton seperti itu Pak Edi. Jadi saya masih memakai pembelajaran yang itu-itu saja, masih konvensional begitu Pak Edi. Jadi saya perhatikan anak-anak juga sepertinya kok mungkin pembelajaran saya dinilai agak membosankan seperti itu Pak Edi. Iya. Ini kalau saya boleh menangkap berarti di sini ada permasalahan terkait apa ya, pembelajaran ya Bu ya di Iya kelas. betul Pak Edi. Kelas variasi mungkin. Iya. Kira-kira dari apa ya percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan gitu Pak Edi, terutama dalam hal saya mengajar. Saya inginkan anak-anak saya itu bisa menikmati pembelajaran yang saya sampaikan. Anak-anak juga bisa tertarik alias tidak jenuh atau monoton seperti itu Pak Edi. Jadi yang ingin Ibu sampaikan atau yang Ibu inginkan adalah adanya perubahan ya Bu. Iya betul sekali. Bisa menjadi lebih baik. Iya betul. Dari yang ingin Ibu sampaikan tadi, pembelajaran Ibu kira-kira di level 1 sampai 10, kira-kira kalau di pembelajaran Ibu itu kira-kira nomor berapa ya? Untuk saat ini saya menilai sepertinya saya masih ada di level 4 tadi, sepertinya seperti itu. Karena belum adanya perubahan-perubahan yang saya lakukan seperti itu Pak Edi. Kira-kira kalau dari level 1 sampai 10 tadi kan ada level 4 gitu ya. Iya. Kira-kira untuk bisa terjadi perubahan itu kira-kira nanti bisa sampai level berapa ya? Mungkin kalau misalnya nanti adanya terjadi perubahan seperti itu, mungkin saya bisa nilai untuk diri saya sendiri mungkin ada di posisi 7 mungkin Pak Edi. Kira-kira bisa meningkat ke posisi angka seperti itu, di angka 7. Iya. Berarti Ibu kalau sudah mungkin Ibu sudah memiliki solusi ya, solusi yang ingin dilakukan. Kira-kira solusi-solusi itu bentuknya seperti apa ya? Salah satunya yang dapat saya lakukan, mungkin saya bisa melihat di YouTube gitu. Tadi kan banyak video-video pembelajaran yang menarik, yang sekiranya anak-anak bisa tertarik untuk
mencoba, atau saya juga bisa ada perubahan atau gambaran bagaimana pembelajaran itu menjadi menarik, dan juga mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ada Quizzes atau ada Jamboard dan lain sebagainya. Dan juga untuk pengembangan diri saya, mungkin saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop meskipun yang diselenggarakan oleh daerah atau diri saya sendiri, seperti itu Pak Edi. Jadi langkah Ibu Widya itu ke depannya paling dekat ini apa ya? Sepertinya untuk yang waktu dekat ini, dalam minggu ini saya bisa dengan menggunakan Pak Edi dari YouTube itu untuk pembelajaran, supaya anak-anak juga tidak bosan, tidak jenuh, agar pembelajaran juga dapat menjadi menarik. Selain itu juga mungkin saya bisa belajar kepada rekan sejawat dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes atau Jamboard dan sebagainya, seperti itu Pak Edi. Jadi kira-kira kapan kegiatan itu bisa Insya Allah dalam minggu-minggu ini Pak Edi segera saya lakukan, dan juga saya akan berkoordinasi dengan sesama rekan sejawat agar saya bisa Pak Edi melakukan pembelajaran tentang aplikasi-aplikasi yang seperti saya sampaikan tadi, seperti ada Quizzes atau Jamboard itu, seperti itu Pak Edi. Lalu menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Pak Edi, dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini, saya merasa lebih plong, lebih lega juga, karena keluar sudah unek-unek saya, keluh kesah saya selama ini, jadi sudah terwakilkan dari pembicaraan kita tadi. Semoga untuk kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih menarik lagi, anak-anak juga lebih senang dalam pembelajaran, tidak jenuh dan juga tidak monoton, seperti itu Pak Edi. Oh iya, baik Ibu, mungkin cukup hari ini percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa Ibu segera lakukan dan bisa terjadi perubahan yang lebih baik. Ya, terima kasih Pak Edi ya, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Dia. Ya. Ibu Dia sudah selesai ya melakukan coachingnya? Alhamdulillah sudah Pak, tadi dengan Bu Reni. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi ketika coaching dengan Bu Reni, indikator ketercapaian apa yang sudah diinginkan? Iya Pak, jadi untuk proses coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah menggunakan dengan melalui prosedur dengan menggunakan alur Tirta, dan di situ saya menanyakan tujuan, mengidentifikasikan masalah, dan juga merencanakan aksi serta tanggung jawab. Nah, sehingga alur yang saya lakukan bersama coach tersebut itu bisa menggali permasalahan dan menemukan solusinya, Pak. Ya. Ini di sini saya akan menyimpulkan ya, karena saya sebagai observasi, kalau saya boleh menyimpulkan dari kegiatan coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Dia itu sudah sangat baik, sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Terus dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu saya lihat pertanyaan sudah berbobot, sudah baik, dan mampu memberikan solusi-solusi terhadap coaching. Lalu menurut Bu Dian, nanti kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang dilakukan pada hari ini? Iya, ya saya sebenarnya ingin lebih memahami proses Tirta ini ya Pak, sehingga saya ketika akan melakukan proses coaching selanjutnya itu saya dapat melakukan dengan sebaik-baiknya, lebih detail dan sesuai dengan alur Tirta. Oke. Seperti itu Pak. Terima kasih ya Bu Dian, mudah-mudahan Sama-sama Pak Edi. kedepannya ada perubahan yang lebih baik lagi. Iya Pak. Itu dulu, terima kasih. Iya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Bu, sekarang silakan Ibu melaksanakan coaching terhadap coach Ibu. Oh iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Edi hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Yes, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kita sudah lama ya Pak Edi tidak bertemu. Biasanya kan cuma lewat WA saja atau lewat dunia maya. Nah sekarang bagaimana ini? Apakah ada yang mau disampaikan oleh Pak Edi? Iya Bu, ini kebetulan saya ini loh terkait pembelajaran saya di akhir-akhir ini kok sudah mulai anak-anak itu sedikit jenuh ya, sedikit bosan dengan gaya saya mengajar. Cara mengajar yang bagaimana yang Pak Edi maksud? Nah gini kan, saya kan mengambil mata pelajaran olahraga itu ya. Kebetulan kalau olahraga itu anak-anak ketika di lapangan
anak enjoy, senang. Tapi ketika teori, nah anak sedikit mulai agak sedikit berkurang. Nah, kira-kira gimana ya? Itu bagaimana menurut Pak Edi, bagaimana? Kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak seperti itu? Apa mungkin saya kurang kreatif gitu ya? Apa saya harus menggunakan media gitu ya, Bu? Nah, kira-kira menurut Pak Edi, pembelajaran atau media yang seperti apa yang kira-kira bisa menarik untuk anak? Mungkin kalau di era seperti saat ini mungkin pakai video YouTube itu mungkin ya, atau mungkin menggunakan apa ya, quizzes apa gitu ya, Bu ya. Oh, seperti itu. Mungkin kalau saya menggarisbawahi, berarti permasalahan dari Pak Edi ini adalah adanya pembelajaran di kelas yang kurang bervariasi, begitu ya Pak Edi ya? Iya, betul. Oke. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Edi ingin dapatkan? Yang saya ingin dapatkan itu adalah ketika saya mengajar, anak-anak itu senang dan anak-anak bisa memahami dari materi yang sudah saya sampaikan, dan mereka juga bisa mengimplementasikan di dalam kehidupannya. Misal di dalam olahraga voli, anak-anak juga bisa secara praktik dan secara teori anak-anak juga bisa memahami. Mungkin seperti itu harapan saya. Jadi intinya adanya perubahan begitu ya Pak Edi ya. Kira-kira kalau misalnya di rentang nilai nih ada angka 1 sampai 10, kira-kira Pak Edi itu sekarang ada di posisi yang berapa Pak Edi? Nilai yang berapa maksud saya? Dari rentang 1 sampai 10 mungkin saya masih 4 kali ya, 4 atau 5 gitu ya. 4 atau 5 gitu ya Pak Edi. Kira-kira kalau misalkan pembelajaran tadi itu mau ditingkatkan lagi, kira-kira akan mendekati di posisi angka berapa Pak Edi? Mungkin kalau saya sudah bisa mengaplikasikan, artinya bisa nanti pembelajaran lebih bervariasi, mungkin bisa sampai angka 7 mungkin ya. Dari level 4 tadi, nilai angka 4 ke angka 7 gitu ya Pak Edi ya. Nah, kira-kira untuk mencapai ke dari angka 4 ke angka 7, upaya-upaya apa yang Pak Edi lakukan untuk mencapai ke angka 7 tersebut? Upaya-upaya yang harus saya lakukan mungkin ya itu tadi, pembelajaran saya harus lebih bervariasi, tidak seperti yang kemarin. Mungkin kalau kemarin itu mungkin monoton, anak-anak jadi bosan. Mungkin sekarang saya bisa didapat mungkin lewat media YouTube, lewat quizzes, atau mungkin lewat aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa menarik anak-anak untuk bisa menambah terkait pemahaman mereka. Sudah disampaikan Pak Edi ada berbagai macam alternatif solusi ya Pak Edi ya. Nah, dari beberapa opsi tadi, kira-kira manakah yang lebih nyaman atau yang membuat anak-anak menjadi lebih tertarik dari solusi dari yang Pak Edi sampaikan tadi? Mungkin pakai YouTube mungkin ya, anak-anak kalau melihat YouTube gambar, mereka kan bisa melihat gambar, terus mereka juga bisa mendengarkan secara langsung mungkin ya. Pak Edi, tadi Pak Edi menyampaikan kan penggunaan YouTube ya. Iya. Nah, kira-kira kapan akan Pak Edi lakukan dalam penggunaan YouTube tersebut? Ya, insya Allah secepatnya, artinya biar pembelajaran saya tidak monoton lagi gitu ya. Nah, baiklah, menurut Pak Edi, apa yang Pak Edi dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Edi? Setelah saya berdiskusi, berbincang-bincang dengan Bu Widya, saya lebih terbuka dalam berpikir. Ternyata kita bisa lebih artinya pembelajaran kita akan bisa lebih menarik kalau kita itu bisa lebih kreatif atau bervariasi dalam mengajar. Ini seperti itu yang saya dapatkan. Baiklah Pak Edi, setelah saya mendengar dari hasil Pak Edi tadi, semoga apa yang sudah Pak Edi lakukan dapat berjalan dengan lancar, anak-anak juga menjadi tertarik lagi dalam pembelajaran. Nah, saya juga sudah tidak sabar untuk mendengar kabar selanjutnya dari Pak Edi untuk tahu perkembangan untuk selanjutnya. Gitu ya Pak Edi ya. Terima kasih Bu Widya atas masukannya, atas diskusinya kita hari ini. Semoga ini membuat saya lebih semangat dan lebih termotivasi untuk bisa menciptakan kelas yang lebih menarik. Mungkin itu dulu, terima kasih. Ya, Saya akhiri Bu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.